Saya ke Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Hadi. Dikit saja yang mau saya sampaikan di segmen terakhir ini, yaitu soal Kabupaten Gorontalo saja, saya fokus di situ. Karena itu daerah saya yang dipimpin oleh bupati saya juga, seorang profesor. Jadi yang pertama saya sampaikan yaitu ada penjelasan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di pasal 311 ayat 1 itu menyebutkan yaitu wajib bagi kepala daerah mengajukan ranperda tentang APBD kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sebelum masuk saya tidak masuk saja pada soal WTP, opini WTP. Karena ini prosesnya ini berada di sini, soal pengelolaan, perencanaan, dimulai dari sini. Dimulai dari APBD, dari ranperda, kemudian APBD, sehingga itu yang kemudian diaudit oleh BPKRI. Nah, kemudian untuk ketentuan tersebut dapat dilihat di PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari pasal 330 Undang-Undang 23 tahun 2014 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Ini maksud dari pasal 330 di Undang-Undang 23. Nah, peraturan pemerintah yang dimaksud yaitu PP 12, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Ada yang menarik Pak Hadi. Jadi tiap tahun APBD yang nantinya diaudit oleh BPK itu disajikan dan saya ibaratkan sebagai makanan itu belum matang Bang Hadi. Yang harusnya di pasal 104 Ayat 1 PP 12 tahun 2019 menyebutkan kepala daerah wajib mengajukan ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung pada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Saya masuk di prasa itu saja Pak Hadi, prasa hukumnya itu. Cuman sayang di sini tidak ada ahli bahasa, di BPK juga tidak ada. Jadi 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir. 1 bulan tahun anggaran berakhir itu, jadi tahun anggaran berakhir di 31 Desember. Jadi 1 bulannya itu berarti 1 Desember atau 31 November. 60 hari sebelum itu, paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir. Menurut saya, paling lambat itu akhir September. Paling lambat itu akhir September. Nah di Kabupaten Gorontalo itu tiap tahun APBD disahkan, dibahas maupun disahkan itu di tanggal 25 November bertepatan dengan hari ulang tahun kabupaten. Artinya dari proses penetapan APBD saja sudah melanggar ketentuan perundang-undangan Bang Hadi. Itu singkat saja di situ saja Bang Hadi. Kemudian ada satu contoh kasus lagi Bung Hadi, di Kabupaten Gorontalo, masih tetap di Kabupaten Gorontalo, saya fokus di situ. Soal rumah sakit Boliohuto, rumah sakit Boliohuto. Di situ ada dana DAK, sumber anggarannya itu dana alokasi khusus, yang kemudian pengadaan barang dan jasanya masih mengacu di Perpres 54 2010. Kemudian terjadi keterlambatan pekerjaan, artinya pekerjaan melampaui tahun anggaran, dijadikan hutang DAU. Jadi hutang DAK dibayar dengan DAU. Alasan bisa bahwa saya juga kurang mengerti dengan TAPD pada saat itu, katanya bisa dibayarkan karena berdasarkan Perpres 16 2018 soal pengadaan barang dan jasa katanya bisa dibayarkan, tapi sampai dengan hari ini sudah dibayarkan sih sebenarnya Pak. Cuman itu jadi laporan kami juga di KPK soal pengadaan barang dan jasa.
di Kabupaten Gorontalo. Itu aja Bang Hadi yang dapat saya sampaikan. Makasih. Baik.